dijelaskan oleh KPK, diantaranya BLBI dan seterusnya. Kemudian juga terkait dengan pilihan atau terkait dengan pasal 2 Undang-Undang KPK dan pasal 3 Undang-Undang KPK, ada pro kontra hari ini bahwa dua pasal itu justru cenderung memiliki potensi mengkriminalisasi seseorang. Bagaimana tanggapan saudara calon? 3 pertanyaan itu dari saya. Dan yang terpenting, bagaimana saudara calon menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara di KPK manakala saudara calon nanti terpilih. Apalagi kita tahu ada puluhan tersangka yang sudah berulang tahun, bahkan puluhan tahun sampai saat ini belum bisa dibawa ke pengadilan. Artinya nasib mereka terkatung-katung, bahkan ada yang sampai meninggal dengan status tersangka. Ini tidak adil. Kalau memang KPK tidak bisa menemukan cukup bukti, sudah sepatutnya dengan undang-undang yang baru ini bisa dikeluarkan SP3. Kita sengaja merevisi undang-undang KPK ini agar KPK memiliki kewenangan apabila ada yang namanya manusia terlanjur mentes seseorang namun tidak cukup bukti, maka KPK berhak untuk mengeluarkan SP3. Itu saja pimpinan, mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban yang dapat memberikan gambaran kepada kita manakala Pak saudara calon Pak Budi ini memimpin lembaga ini membawa ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra, silakan. Nanti diputar aja Pak, karena mepet ya. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3. Saya Bob Hasan dari fraksi Gerindra terkait dengan penulisan makalah oleh Pak Setio Budianto. Judul makalah Strategi Koordinasi Antara Lembaga Guna Optimalisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau makalah sudah ditulis, konsekuensinya Pak Setio harus membangun sebuah metodologi yang nanti pada ujungnya kita akan mengarah kepada praktiknya, seperti itu. Kalau kita lihat nomenklatur strategi koordinasi antar lembaga guna optimalisasi, dalam artian program pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pak Setio sudah membaca bahwa KPK sebelumnya belum optimal. Itu yang harus diteguhkan oleh Pak Setio, karena Pak Setio sudah bertanggung jawab menyampaikan nomenklatur ini. Dan kemudian Pak Setio juga tadi sudah menjelaskan tentang gap yang sudah Pak Setio bangun, yaitu das solen das sen dalam penulisan makalah tadi, bahwa pada dasarnya kurang optimalisasi dengan bla 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 penjelasan tadi, ya kan. Dan tapi dalam penulisannya saya tidak melihat sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Setio. Oke, saya akan lebih merujuk lagi kepada nomenklatur yang Pak Setio buat. Kira-kira yang pertama pertanyaan saya, sejauh ini lembaga mana yang diperlukan untuk berkoordinasi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi? Karena Undang-Undang KPK sudah mengatur semua tupoksi, kewenangan dan sebagainya untuk menindak dan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian pada praktiknya Pak Setio tadi sudah menggambarkan deputi-deputi atau bidang-bidang tertentu. Yang kami pertanyakan adalah KPK sebagai organisasi yang telah berdasarkan undang-undang itu berhubungan dengan lembaga lain, berarti ada satu hal yang transparan, ya, hal yang akuntability yang harus dijaga juga, karena mengingat tadi sudah disampaikan sebelumnya KPK itu berdiri itu karena ada kekurangan dari lembaga-lembaga lain. Nah, untuk interaksi ini diperlukan atau tidak peraturan KPK khusus atau undang-undang tertentu, sehingga ada satu sirkulasi regulasi yang mengatur secara khusus adanya hubungan antara lembaga-lembaga lain dengan KPK. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah, Pak Setio nanti adalah wajah pimpinan KPK. Kita tahu selama ini bahwa KPK mencoba
mencari celah, dan bila mana memang masuk pada ketentuan-ketentuan tertentu, apakah KPK ke depan ini lebih atau dominan concern terhadap persoalan operasi tangkap tangan, atau mau penegakan hukum dengan pola-pola sebagaimana yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, tolong jelaskan pilihan Pak Setio sebagai bila mana nanti terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK. Demikian, terima kasih. Ya, berikut Nasdem Pak Roni ya langsung ya. Terima kasih pada saudara calon, selamat siang. Saya tidak lama-lama, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan saudara calon terkait para pimpinan yang tidak mau bertemu dengan para pihak. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan bila mana jadi pimpinan KPK? Berkoordinasi bukan dasarkan egoisme institusi, atau Bapak mau melakukan sesuatu komunikasi dengan para pihak. Yang terakhir, Pak Alex Marwata menggugat atas pertemuan dengan para pihak. Kira-kira menurut Pak saudara calon, yang begini ini menurut saudara calon pantaskah sebagai independensi KPK yang digugat oleh pimpinan KPK sendiri? Itu kedua, Pak. Yang ketiga, langkahnya apa yang akan Bapak percepat dalam konteks institusi KPK yang sekarang lagi turun-turunnya ke depannya, tapi tidak membabi buta dan tidak brutal yang akan dilakukan oleh pimpinan baru ke depannya, dengan cara pencegahan yang lebih banyak tapi dengan cara yang lebih eksklusif. Kan jangan mentang-mentang mau sana sini, mau ditangkap di negara ini, kan nggak ada yang benar, Pak. Kalau mau cari salah, pasti banyak kali salahnya. Tapi bagaimana mengharmonisasi pencegahan yang lebih utama agar di mana Bapak jadi pimpinan KPK terbentuklah sistem yang terbaik buat masa depan Republik ini lebih bagus. Terima kasih, pimpinan. Lanjut, tetap Nasdem ya, karena ini enggak, ini kuota ya, tetap Nasdem. Namanya lanjutnya, ini tadi pimpinan ya. Terima kasih pimpinan. Pak Setio Budianto, KPK sudah 22 tahun, Pak. Awalnya dibentuk karena tidak optimalnya polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Malah banyak ahli hukum ketika usia KPK 5 tahun, sebaiknya KPK cukup 10 tahun. Harusnya ada target sampai kapan Indonesia bebas korupsi. Ya, ini yang jadi ekspektasi publik, Pak. KPK hadir untuk memberantas korupsi, tapi sampai hari ini korupsi tidak selesai-selesai. Malah yang keluar dari Sukamiskin disambut bak pahlawan. Harusnya terpidana korupsi dapat sanksi sosial, malah jadi pahlawan. Banyak yang pulang kampung tiba-tiba disambut ribuan orang. Apakah ini proses penanganannya mungkin tendensius karena menarget, karena politis dan sebagainya, wallahu alam. Tapi yang saya mau katakan Pak Setio, tadi Pak Setio menggambarkan pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaan saya, ketika Pak Setio menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih utamakan, pencegahan atau penindakan? Karena 22 tahun ini penindakan, orang di borgol pakai rompi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Masih pendekatan represif sensasional. Korupsinya diusut, tapi yang ditonjolkan chat-chat yang tidak ada hubungannya dengan korupsi misalkan, supaya jadi bahan gosip saja misalkan. Ini kan saya tadi, apakah Pak Setio bisa memurnikan atau meluruskan pemberantasan korupsi yang kadang-kadang bisa saja oknum KPK menjadikan KPK sebagai instrumen memukul orang. Ya, kita nggak mau seperti itu Pak Setio ke depan KPK ini.
Pertanyaan saya Pak Setio, apa yang Pak Setio pilih, pencegahan atau penindakan? Terima kasih pimpinan. Berikutnya Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 dan para wakil ketua, sahabat-sahabat anggota Komisi 3, Pak Astio, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menarik sekali ini makalahnya, bagaimana yang selama ini menjadi problem antar lembaga penegak hukum, yaitu koordinasi. Bahkan tadi di paparannya disampaikan memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi ini ada kendala terkait ego sektoral, kurangnya koordinasi, sampai terbentuk satgas-satgas gabungan antar kedeputian. Pertanyaan saya adalah, kalau emang misalkan sekarang ini ada di tingkat pimpinannya, ada kesepakatan bisa diwujudkan melepaskan ego sektoral itu, jangan sampai sekarang KPK, tadi yang disampaikan sahabat saya dari Nasdem itu atau dari fraksi lain, kondisinya sekarang opini publik melihatnya. Opini publik ini lagi down. Bahkan ada yang memanfaatkan, justru KPK lagi membuat bagaimana menata, memberantas korupsi ini dari sisi preventif, dari sisi pencegahan. Fungsi intelijennya, fungsi bagaimana dari sisi pengelolaan monitoring datanya, tetapi dimanfaatkan oleh APH lain, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip mencari panggung. Justru ini ketika KPK lagi menata di sisi pencegahan, yang lain malah dia main di penindakan, yang justru ya kemarin teman-teman ini sempat mempertanyakan menetapkan tersangka belum jelas alat buktinya, yang justru itu dulu kita perbaiki melalui undang-undang pemberantasan korupsi ini di KPK. Ini yang menjadi problem. Ketika KPK menata bagaimana mencegah supaya korupsi ini mulai bisa tertangani, tapi ada APH yang lain yang tadi tidak selesai korsupnya ini dengan supervisi dengan lembaga-lembaga APH lain, dimanfaatkan oleh lembaga APH lain ini, bahkan yang dilakukan ini seolah-olah di downgrade fungsi KPK-nya ini. Nah, ini apa yang mau dilakukan? Justru ini kan harus selesai di level pimpinan. Bagus sekali ini makalahnya, bagaimana Bapak menata, tidak selesai dengan membentuk kedeputian antara monitoring setiap lembaga APH. Kalau di tingkat bosnya, tingkat leadernya nggak selesai. Itu saja mungkin dari PKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih pimpinan.